Halo guys, ketemu lagi dengan saya Enjoy. Harimau tingkih. Mungkin tidak asing lagi nama tersebut bagi masyarakat Sumatera Barat, khususnya yang tinggal di dekat daerah pegunungan atau di pinggir Gunung Merapi. Cerita ini terdengar dari kita mungkin udah turun-temurun. Aku sendiri mendengar cerita ini dari nenekku pada tahun 80-an. Sedangkan nenekku juga mendengar cerita ini dari orang tuanya. Dan nenekku lahir sekitar tahun 1910. Oke guys, langsung aja gini ceritanya. Pada zaman dahulu ada orang dari datuk-datuk kita dari Nagari Pariangan, yaitu dari Guguk, Sikaladi, Pariangan, dan Padang Panjang. Mereka pergi mencari kayu ke Gunung Merapi untuk membuat rumah gadang. Setelah kayu-kayu ditebang dengan alat apa adanya pada zaman itu, lalu mereka langsung memotong dan membelah kayu tersebut di sana, sesuai dengan ukuran yang telah diperkirakan. Karena kayu untuk membuat rumah gadang, tentunya mereka membutuhkan kayu yang berkualitas, dan kayu-kayu itu banyak terdapat di Gunung Merapi. Singkat cerita, kayu sudah terkumpul, ada sebagian udah dibelah dan ada yang belum, karena hari udah mulai gelap, pekerjaan belum selesai. Jadi mereka terpaksa turun dulu dan berniat melanjutkan pekerjaannya esok harinya. Dan esok harinya berangkatlah mereka ke Gunung Merapi untuk melanjutkan pekerjaan mereka yang belum selesai tersebut. Alangkah terkejutnya mereka setelah sampai di sana. Mereka melihat ada seekor anak harimau atau inyek yang terjepit kakinya di kayu yang mereka belah semalam. Rupanya mereka lupa melepaskan pasak atau baji yang melekat di kayu. Mungkin karena mereka buru-buru waktu itu karena hari udah mulai gelap. Oh ya guys, sebelum kita melanjutkan cerita ini, kita bahas dulu tentang pasak dan baji ini. Kalau baji adalah bahasa Minang, pasak adalah bahasa Indonesianya. Baji ini terbuat dari kayu yang diruncingkan yang berguna untuk membantu kita membelah kayu. Dan sampai sekarang orang tua-tua di kampung selalu berpesan kepada kami, jikalau kalian menebang kayu di hutan, jangan ditinggalkan bajinya dan lepaskan bajinya dari kayu itu. Begitulah kata mereka. Oke guys, sekarang kita balik lagi pada cerita anak harimau yang kakinya terjepit di kayu tadi. Dengan rasa menyesal, mereka berusaha melepaskan kaki anak harimau yang terjepit tersebut. Dan harimau tersebut juga mengucapkan terima kasih pada mereka. Walaupun mereka bersalah, tapi harimau tersebut tahu mereka tidak sengaja. Dan sejak saat itu terjalinlah hubungan baik antara mereka dan berjanji untuk saling menjaga satu sama lain. Anak-anak cucu mereka dan semuanya akan dijaga sampai akhirnya. Oh ya guys, sampai dewasa harimau tersebut kakinya tetap pincang akibat terjepit kayu tersebut. Kalau orang Minang menyebut pincang itu artinya tingkih, maka jadilah namanya inyek harimau tingkih. Dan inyek tersebut adalah suatu gelar kehormatan untuk menghargai. Sampai di sini dulu ya guys. Agar tidak ketinggalan cerita berikutnya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.